Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Kali ini ibu akan mengajar tentang kelas 6 tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 2 bekerja sama mencapai tujuan, pembelajaran 2. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Sebelum memulai pelajaran, jangan lupa kamu tekan tombol like, komen, share, and subscribe ya. Juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Ibu Amelia Madonna berikutnya. Terima kasih. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tidak lepas dari makna yang terkandung dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Mengapa persatuan dan kesatuan penting? Apa yang akan terjadi jika negara kesatuan Republik Indonesia tidak bersatu? Ayo kita pelajari. Yang pertama, muatan PPKN KD 3.4 dan 4.4. Meneladani kerjasama para pejuang sebagai bentuk penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Latar belakang para pahlawan kemerdekaan Indonesia berasal dari suku bangsa yang berbeda-beda. Namun, perbedaan itu tidak melemahkan semangat mereka untuk bersatu melawan penjajah. Para pahlawan juga memiliki keahlian yang berbeda-beda. Ada yang memiliki kemampuan menggunakan senjata dan bela diri. Ada pula pahlawan yang memiliki kemampuan negosiasi atau berunding, atau orasi, dan menyampaikan pidato. Perbedaan keahlian tersebut mereka gunakan untuk tujuan yang sama, yaitu menggapai kemerdekaan Indonesia. Mereka bekerja sama untuk berjuang dengan cara mereka masing-masing. Apabila salah satu dari para pejuang tidak ikut bekerja sama, tentu kemerdekaan akan lebih sulit diraih. Kerjasama mereka merupakan bentuk dari penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Hal itu sesuai dengan bunyi sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kita juga perlu menerapkan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bersatu akan tercapai kehidupan yang damai, aman, nyaman, dan tentram. Selain itu, persatuan juga dapat menghindari kita dari perselisihan. Salah satu penerapan nilai persatuan dan kesatuan adalah dengan melakukan kerjasama. Kerjasama berarti suatu usaha mencapai tujuan yang dilakukan secara bersama-sama. Mengerjakan sesuatu secara bekerja sama membawa banyak manfaat, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan terasa lebih ringan. Yang ketiga, memperkuat semangat persatuan. Meskipun Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke dengan penduduk yang berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda, namun dengan semangat persatuan dan kerjasama, bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah dari muka bumi Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh adalah semboyan yang sering didengungkan untuk meningkatkan semangat persatuan pada masa penjajahan. Ibu akan membacakan suatu teks. Kamu dengarkan baik-baik ya. Kami berbeda, namun kami bekerja sama. Matahari belum tinggi ketika Edo, Dayu, dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain lompat karet. Matahari belum tinggi ketika Edo, Dayu, dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain lompat karet. Ada yang bermain petak jongkok. Ada yang bermain congklak di selasar kelas. Dan sebagian lagi ikut dalam permainan rangku alu. Edo, Dayu, Siti, Udin, Beni, dan Lani memilih ikut permainan rangku alu bersama beberapa teman lainnya. Mereka memang lebih suka dengan permainan olah tubuh di luar ruangan. Baru beberapa hari yang lalu, teman baru mereka, Yanes, memperkenalkan permainan ini. Yanes berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Permainan yang menggunakan tongkat bambu ini adalah permainan anak yang digemari di sana. Edo, Dayu, dan teman-teman di SD Nusantara senang sekali mengenal permainan baru ini. Seru dan menantang, itu kata mereka. Anak-anak SD Nusantara justru gembira menyambutnya. Perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa,
atau agama tidak mereka anggap sebagai masalah. Semua akrab bermain bersama. Pernah sekali waktu ketika Edo bercanda akrab dengan Siti dan Dayu, Hendra berkomentar, "Ih Dayu, mau-maunya kamu bermain dengan Edo yang berkulit hitam. Nanti kulitmu yang putih tertukar hitam loh," ejeknya. "Ah, aku tak pernah pusing dengan warna kulit, tak pernah pusing dengan asal daerah. Aku dan Siti pun berbeda. Aku anak Bali, Siti anak Sumatera, tetapi kami saling memahami. Pertemanan hanya butuh waktu untuk saling menyesuaikan. Aku pun butuh waktu untuk menyesuaikan diri denganmu, Hendra," balas Dayu tenang. Hendra pun terdiam. Sesungguhnya ia juga tidak pernah mengalami masalah dengan temannya yang berbeda asal. Begitulah gambaran keseharian di SD Nusantara. Anak-anak tetap rukun, bekerja sama, dan bersatu. Walaupun mereka berbeda-beda, wawasan mereka semakin kaya karena mengenal adat dan bahasa daerah lain, semakin kaya dengan bermain bersama aneka permainan tradisional. Rangku alu, bentik, gobak sodor, atau cing ciripit menjadi perekat yang menyenangkan. Nah, itulah cerita tentang kami berbeda namun kami bekerja sama. Kemudian ayo kita jawab pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan pertama, apa saja perbedaan yang kamu temukan dalam cerita di atas? Nah, jawabannya, perbedaan yang terdapat pada cerita di atas adalah warna kulit dan asal daerah. Soal kedua, bagaimana sikap Edo dan kawan-kawannya menyikapi perbedaan tersebut? Jawabannya, sikap Edo dan kawan-kawan menyikapi perbedaan tersebut adalah saling memahami dan saling menyesuaikan. Soal ketiga, apakah perbedaan menghalangi mereka dalam melakukan kerjasama? Jelaskan. Jawabannya tidak. Justru perbedaan membuat mereka semangat dalam bekerja sama. Kemudian soal keempat, pernahkah kamu bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda? Berikan contohnya. Jawabannya adalah pernah. Gotong royong membersihkan lingkungan, itu contohnya. Nah, kita bergotong royong dengan teman-teman yang berbeda agama, berbeda suku, tetapi tetap rukun. Soal keenam adalah, bagaimana kamu menyikapi perbedaan yang ada? Jawabannya adalah saling menghargai dan toleransi terhadap perbedaan tersebut, karena perbedaan menjadikan kita lebih bersatu. Nah, pertanyaan terakhir adalah, jelaskan manfaat kerjasama dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya adalah, pertama, manfaatnya pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Yang kedua, menambah wawasan tentang budaya lain yang ada di Indonesia. Selanjutnya, muatan SPDP KD 3.3 dan 4.3. Pola lantai pada tarian daerah. Gerakan dalam tarian daerah harus diperagakan secara selaras agar tarian tampak indah. Penari biasanya berpindah-pindah tempat atau berubah posisi melalui suatu gerakan. Perpindahan tempat tersebut mengikuti sebuah formasi yang disebut pola lantai. Dengan adanya pola lantai, tarian akan tampak lebih indah dan bervariasi gerakannya. Kamu sudah mengenal bermacam-macam pola lantai dalam tarian. Ada pola lantai lurus, vertikal, horizontal, diagonal, dan melingkar. Sekarang kita akan mengidentifikasi pola lantai yang digunakan pada suatu tarian daerah, yaitu tari indang. Tari indang merupakan kebudayaan asli masyarakat suku Minangkabau di Sumatera Barat. Berikut adalah pola lantai yang digunakan dalam tari indang. Yang pertama, tangan kiri menumpu tangan kanan atau membentuk sudut siku-siku sembari menggerakkan ujung-ujung jari agar berbunyi tuk. Dilakukan bergantian selama 3 kali. Kemudian tangan kanan diayunkan ke arah kiri sehingga posisi tangan kanan menumpu tangan kiri. Kemudian yang kedua adalah tangan kanan ke depan kemudian memukul lantai atau bagian depan badan, sedangkan tangan kiri ke belakang kemudian memukul lantai bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya tangan kanan dan kiri ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku. Tangan kiri menumpu tangan kanan ya. Kemudian yang ketiga, tangan kiri ke depan kemudian memukul lantai bagian depan badan, sedangkan tangan kanan ke belakang kemudian memukul lantai bagian belakang badan.
Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kiri dan kanan ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku, atau tangan kanan menumpu tangan kiri. Nah, gerakan keempat adalah ulangi gerakan nomor 2 tadi. Kemudian gerakan kelima, ulangi gerakan nomor 3. Mudah bukan? Kemudian kita lanjutkan ke gerakan keenam. Posisi badan ke arah kanan. Kedua tangan diletakkan di atas paha kanan. Tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan selama 4 hitungan. Kemudian gerakan ketujuh, posisi badan ke arah kiri. Kedua tangan diletakkan di atas paha kiri. Tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan selama 4 hitungan. Kemudian gerakan ke-8 adalah ulangi gerakan nomor 6 tadi. Gerakan ke-9, ulangi gerakan nomor 7. Kemudian ke-10, posisi badan ke arah kanan. Kedua tangan diletakkan di atas paha kanan. Tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan selama 4 hitungan. Nah, kemudian gerakan terakhir adalah posisi badan ke arah kiri. Kedua tangan diletakkan di atas paha kiri. Tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan selama 4 hitungan. Nah, itulah urutan gerakan tari indang. Kamu bisa mempraktekkan di rumah ya. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.